Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Minggu pertama di awal tahun 2023. Kita isi dengan kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tua DKM yang kita hormati Ustaz Asmawi Sulaiman beserta pengurus, ada Ustaz Neba, ada Pak Arif, para jamaah, para orang tua yang saya hormati. Tahun 2023 ini, kalau orang-orang gede menyebut tahun politik, ya. Kalau dunia menggambarkan tahun di mana ada resesi ekonomi, kita mah nggak ngerti gitu-gitu Anda, ya. Yang penting bagaimana kita ini makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini umat Islam. Maka di tahun 2023 ini kita ngerenung nih. Alhamdulillah kita ini dijadikan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad itu Allah menyebutkan sebagus-bagus umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebagus-bagus umat yang dikeluarkan dari manusia apabila menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak buat diri kita nih. Jadi kalau kita melaksanakan yang Allah perintahin, menjauhi yang Allah larang, kita beriman kepada Allah, udah cakep banget, ya, udah cakep. Itulah orang yang berhasil. Jadi kalau orang berhasil begitu, ya. Jadi kalau orang yang berhasil itu dalam catatan agama tuh gampang, itu orang bahagia begitu tuh, ya. Malah ada 5 ciri orang bahagia itu. Yang pertama adalah ayyakuna muqimun fi ta'atillah. Apabila orang itu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah. Istiqomah itu terus taat kepada Allah, terus kita beribadah kepada Allah. Jadi meskipun dikit, ya, kalau orang ini kan nyebut sedikit-dikit, ya. Yang kita bisa apa ini? Mama yang kita bisa sholawatan, sholawat tiap malam, ya. Istiqomah itu udah bagus, ya. Jangan pas lagi hadir di maulid doang sholawat, pas kagak ada maulid, nggak didatang maulid kagak sholawat, dikit aja udah, ya. Tiap hari baca Quran, tiap hari, bagus itu. Ya, dalam hadis dikatakan khairul a'mali dawamuha wa infallah.
sebagus-bagus amalan itu, dia itu istiqomah terus meskipun sedikit tuh. Iya. Yang kedua, orang yang bahagia itu adalah apa? Ya. Ayyakuna mukhlisan zahiran wa batinan. Jadi orang yang lahir batin ikhlas. Ini kita kan ngaji ini kan begini, nggak ngarepin apa-apa. Ya. Kadang kalau majelis dikit, tapi kalau yang sifatnya rame-rame banyak. Kenapa rame-rame banyak? Karena ada konsumsinya. Iya. Iya, kalau ada konsumsi, nah ini diuji nih, ikhlas nih. Ikhlas diuji nih. Ya. Di dalam bahasa Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ya. Kami perintahkan kepada kalian illa liya'budullah, agar menyembah Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga itu orang yang bagus itu adalah ya, apabila orang itu tidak ingin memiliki apa yang dipunyai orang-orang lain, artinya nggak punya sifat iri. Dalam kehidupan itu memang begitu, inna sa'yakum lasyatta. Kami bagi-bagi manusia profesinya masing-masing kan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Udah Allah kasih. Di keluarga, padahal satu rahim, satu bapak, itu rezekinya beda-beda. Ya, teman dari SD, SMP, SMA sampai kuliah bareng, kadang rezekinya beda-beda. Jadi nggak sama. Sekantor, lah dia mah punya rumah, punya kendaraan, tanah yang ini kagak, boro-boro punya kontrak aja, ada yang begitu. Jadi rezeki itu begitu. Maka yang bagus adalah ketika melihat orang lebih baik dari kita, ayo bergegas memperbaiki kualitas diri, bukan pengen apa itu, berbuat apa itu, ghibah atau iri hati atau dengki. Yang selanjutnya ada ciri orang bahagia apa itu? Ya. Apabila kita berada di sisi orang lain itu merasa nggak apa-apa sama kita. Tetangga nggak merasa curiga, teman merasa nyaman. Nah ini ciri orang bahagia tuh, orang yang berhasil dah. Ada dia itu main Bang Haji, waduh, rapi-rapi itu barang-barang ternyata yang hilang lagi. Itu namanya orang yang model begitu tuh, kalau dia main orang yang curiga, wah itu orang agak berhasil tuh. Ya, orang itu agak bahagia. Ngomong-ngomong dia mau datang sekarang, ya resek datang gitu. Itu orang yang nggak berhasil. Nah yang selanjutnya orang yang berhasil dalam pandangan agama hadis Rasulullah SAW adalah ya, ayyakuna lil mauti musta'idan, orang yang udah mempersiapkan diri ketika datang kematian. Tuh, itu orang bahagia tuh. Ya. Jadi orang yang mempersiapkan diri seatap datangnya kematian. Ada orang yang udah nyewa, ya, udah itu masuk yayasan. Saya punya tetangga masuk yayasan P5, yayasan kematian. Oh, anak ini daftarin, anak mau daftarin, banyak banget. Saya bilang, Pak Haji ntar milih yang mana? Tahu dah yang mana. Habis anak udah daftarin semua. Iya. Ada yang udah nyicil. Wah, di San Diego Hill ya, Rawang ya. Ada di Al-Azhar ke Rawang, udah nyicil ada. Iya. Kalau di saya di Alamanda itu setiap kakak udah punya apa tuh, kartu. Udah punya kartu kematian. Diurus sama paguyuban. Jadi bukan itu persiapannya mah. Ya. Jadi persiapannya adalah amal itu. Amal. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati,
Ya, baju yang kita pakai apa ini? Lusuh, ya. Kalau baju-baju kita kan memang kita jaga buat sholat, jadi nggak terlalu rusak. Ya. Makanan itu bisa habis, ya. Tapi yang namanya amal yang udah diserahkan kepada Allah nggak akan hilang selama-lamanya. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati, nah sekarang ini kita nih tahun baru nih, ya. Apa yang bagus, ya? Apa yang bagus nih yang kalau kita siapin nih? Ya, ada 4 amal, 4 sifat tuh. Kalau kita kerjain tuh, walaupun ilmu kita dikit, ya, ilmu kita dikit nih, tapi kalau kita punya sifat itu tuh, itu kita tuh menjadi orang yang naik derajat. Iya. Jadi 4 sifat, ya. Arba'us sifat mayya'malu yarfa'u darajatih. 4 sifat apabila orang itu punya, maka orang itu naik derajat, ya. Meskipun ilmunya dikit. Yang pertama, apabila orang itu punya sifat al-hilmu, ya. Al-hilmu itu apa sih? Al-hilmu itu artinya sabar, bahkan lebih hebat dari sabar. Iya. Orang yang punya sifat sabar lebih tinggi dari sabar. Nabi Muhammad SAW berdoa begini doanya, Allahumma aghlina bil ilmi, ya, wa zayyina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Itu doa Nabi tuh. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasilah diriku dengan sifat hilm, bukan sifat sabar, lebih tinggi dari sabar nih. Ya. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah aku dengan ketakwaan, wa jamilna bil afiyah, baguskanlah diriku dengan kesehatan. Ada beberapa contoh perilaku Nabi buat kita, bagaimana sifat hilm, sifat sabar ini justru membuat Nabi orang simpatik. Jadi ketika Nabi mau dakwah di Taif itu, ya, Nabi dakwah di Taif, ya. Ini sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Kalau kita kedatangan tamu kan kita hormatin, ya. Apalagi tamu ini nyelamatin kita. Tapi orang Taif kedatangan Nabi malah diusir. Yang ngusir semua warga, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ikut. Udah kayak apa coba? Ya, kalau ada orang diusir sama anak-anak, kan itu orang terlalu banget udah, dikecilin banget. Ya. Kalau kayak orang gila kan dikejarnya pada anak. Ya. Nabi sampai ditimpuk-timpukin, kalau bahasanya dibagelin gitu. Kalau timpuk kan sopan ya, bagelin, serampangin, sampai Rasulullah SAW terluka-luka. Ya. Sampai malaikat penjaga bukit itu nggak tega ngelihat Rasul seperti itu. Datang malaikat itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku, ya, membalas perbuatan orang-orang Taif itu tuh, ini saya angkat ya, mau nih bukitnya saya angkat, saya timpain. Ya. Tapi jawaban Nabi kan begini, kalau sekarang orang-orang Taif nggak beriman, mudah-mudahan nanti anak, cucu, dan keturunan orang-orang Taif yang beriman. Iya. Itu Rasulullah tuh, ya. Itu Rasulullah SAW. Nah sekarang dibalik kita tuh, kita lagi dikejar-kejar orang, ditimpuk-timpukin. Kemudian ada yang datang backingin kita. Kalau kita ditanya begitu gimana kita?
Gagah banget, kita makin gagah nggak? Gagah banget. Yang tadinya udah takut kayak begitu, ya balik udah. Yang bantuin kuat banget lagi. Akhirnya benar kan? Ya, setelah Fathul Mekah, keluarga turunan dari orang-orang yang dulu nimpukin Rasulullah, mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Tuh balik tuh dengan sabar tuh ya. Kalau Nabi mau sholat aja tuh di Masjid Madinah itu dulu, zaman dulu tuh Nabi udah selalu ada yang ludahin tiap hari. Ngeludahin ini nggak tanggung-tanggung lagi, muka. Kalau kita lewat, orang nutup pintu udah tersinggung banget. Lewat nih, padahal lewatnya kita mau ke masjid, ada yang nutup pintu, udah tersinggung banget. Kita lewat, ada orang yang nggak nanya, tuh kata sombong tuh orang kita. Diludahin terus tuh ya. Sampai seringnya Nabi tuh kalau nggak diludahin sama dia tahu Nabi, kok hari ini orang tuh nggak kelihatan, sehari, 2 hari, 3 hari, nanya Nabi sama sebelahnya, kemana bu orang kurang sehat ya Muhammad. Buru-buru Nabi ngajak istrinya bawa parcel, datang. Kaget nih orang-orang yang dekat sama saya aja nggak kayak begini, ini yang saya ludahin datang. Ya Allah, akhirnya orang ini bersahadat tuh, coba tuh. Iya. Banyak dah ya. Ketika Rasulullah itu meninggal dunia, baru meninggal tuh Abu Bakar datang rombongan tuh. Ya Aisyah, apa kira-kira kelebihan Nabi Muhammad yang belum pernah saya kerjain? Tuh Abu Bakar tuh ya, mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kira-kira perbuatan suamimu yang bapak nggak ngerjain? Nak, sebutin mak. Ada ayat tiap pagi suamiku datang ke gubuk itu tuh, memberikan makan dan minum dan susu tiap pagi tuh. Orang itu agamanya Yahudi, orang itu cacat, nggak punya mata. Datang Abu Bakar, ya, datang ngasih apa itu? Ngasih makanan. Orangnya tahu, kamu nggak, yang bukan kemarin yang datang ya? Oh, kamu tahu? Kalau yang kemarin mah datang juga sopan, nyuapin makan, nyuapin minum, kamu enggak, disuapin lagi. Orang itu kemana? Orang itu udah meninggal. Emang siapa? Sebutin tuh. Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Waduh, orang Yahudi yang tadi agama Yahudi baru. Ya Allah, padahal tiap dia nyuapin makan, saya selalu mengata-ngatain Muhammad itu. Saya bilang orang gila, saya bilang orang tukang sihir. Tapi kok dia nggak marah, malah nyuapin terus tuh. Akhirnya tuh sama tuh, masuk Maka dari itu ayo dalam kehidupan ini nih, sebagai suami nih, tanemin sifat hilm ya sama anak kita. Ini kan amanah ya. Jangan kadang-kadang sama anak galak dan gampar, ilah. Anak lagi nongkrong main gampar, jangan ya. Fatehain tuh anak ila ruhi wajah. Entah Allah yang rubah nanti itu. Allah yang rubah. Sebagai anak juga jangan kasar. Emang zaman sekarang tuh begitu ya. Anak kita emang gagal seperti malin kundang, enggak. Anak kita tuh enggak seperti siapa tuh kemarin jadi kambing, ada kan? Ada nggak sebulan yang lalu tuh? Yang mulai dari kaki terus lama-lama makannya apa tuh? Daun. Lama-lama jadi kambing. Enggak tuh. Tapi kalau anak kita sekarang modelnya nyuruh mulu ya. Ya, bocah sekarang apa? Nyuruh mulu. Ya beli pulsa ya kalian ya. Begitu, nyuruh mulu tuh. Ya. Jadi punya sifat hilm enak. Ya. Makanya tuh kalau kita pengen punya anak yang bagus tuh, ada beberapa hal yang kita lakukan tuh ya. Dan kalau agama nyuruh macam-macam tuh ya,
azan, akikahin, ya kan, ngasih nama yang bagus dan doa. Tapi paling enggak 4M nih, 4M nih. M yang pertama, kalau bisa nih anak itu mondokin, ya kan? Anak itu di pesantrenin, ya. Walaupun kita pinter banget bisa ngaji, bisa nyuruh orang, tapi kalau buat anak kita kadang nggak bisa. Ya. Tukang cukur sepintar-pintar tukang cukur bisa nyukur sendiri. Bang cukur bisa nggak nyukur sendiri? Agak bisa. Bang cukur tetap aja tukang cukur dicukurin lagi sama tukang cukur, nggak bisa. Ya. Mondokin, ya. Tapi mondoknya lihat kan banyak aliran tuh. Ya, kalau anak kita salah mondokin tuh kita nggak tahu. Bisa jadi kalau di pojok kan gimana loh? Di Ngeruki, wah, pojoknya Abu Bakar Basir jadi udah keras dah. Ya. Atau Az-Zaitun jadi NII anak kita dah. Ya, yang nanya-nanya dulu ya. Kalau mondok nggak bisa, kan udah kegedean, baru tahu informasi. Ya. M yang kedua, kalau mondok gak bisa, madrasahin tuh, di sekolahin madrasah. Ya. MTS ada umum ada agama, madrasah aliyah ada umum ada agama, MI ada umum ada agama. Atau kalau udah umum dia sekolahin TPA atau diniyah, itu tanggung jawab kita tuh. Iya. Walaupun kadang madrasah ini agak jarang, tapi kita coba anak kita madrasah. Madrasah enggak juga. M yang ketiga, mengaji. Iya nih, ajak anak kita ngaji. Di mana ada pengajian, anak kita diajak. Ya. Atau panggil guru ngaji. Nah ini enak nih, ya. Ada Ustaz Asmawi, udah Nebar, anak kita butuh agama, panggil, ya, panggil guru ke rumah. Ya. Ada banyak ulama, ya, itu nggak pesantren, Pak, tapi memang orang tuanya manggil guru-guru ngaji. Itu ada namanya Kiai Rizki Zulkarnain. Ya, di Kiai Rizki Zulkarnain itu betul orang tuanya orang ada, panggil guru nahu, guru sorof, guru Al-Quran, terus tuh. Ya. Jadi ulama besar dengan mendatangkan guru-guru ngaji. Di anak kita nih ada area apa yang kosong nih, panggil guru ngaji. Nebar, nih anak saya tolong ajarin Al-Quran, ajarin sholat, biar bisa bakti sama orang tuanya, biar dia anak kita rajin ibadah. Itu aja, Pak. Cakep apa kagak? Ustaz Nebar saya ngasih nggak banyak ini, sebulan ya 5 juta ya Ustaz Nebar, siap nggak? Seminggu 2 kali aja Ustaz Nebar. Seneng nggak tuh Ustaz? Wah seneng banget. Sebulan 5 juta, seminggu cuma 2 kali, seneng. Tuh guru ngaji, walaupun ngajinya ba'da maghrib, dari Johor udah datang. Datang dari Johor datang, apa takut macet. Hujan datang, kurang sehat datang, gajinya 5 juta, kadang kagak 150, nungguin bocah pulang main dimandiin, habis dimandiin disuapin, ya gurunya apa pegel, kuat sampai 2 bulan, habis nungguin lama banget. Ya. Udah gitu nungguin di luar lagi ngeliat kucing pada kawin, biasanya kalau mondar mandi bagaimana betah. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati dah tuh. Nah M yang ketiga, tadi kali mengaji, majelis taklim. Iya. Ini biar begini-gini aja Pak, udah zikir, udah kumpul sama orang-orang baik, malaikat memayung, insya Allah buatnya jadi baik tuh. Iya. Jadi kalau itu kita lakukan, insya Allah anak kita menjadi orang baik. Para bapak jamaah sekalian yang saya hormati,
Jadi ciri punya sifat apa itu? Punya sifat hilm, ya. Anak punya sifat bijaksana sama orang tuanya, enak Pak. Ya. Kan banyak bocah sekarang tuh, ya. Minta sesuatu, kadang orang tuanya dikasarin. Itu kan yang jadi kambing gara-gara apa itu? Urusan kambing ya. Gara-gara kambingnya nggak diempanin, emaknya diinjek lagi sholat. Allah. Akhirnya dirubah sama Allah jadi ya. Jadi kalau anak yang kagak adabnya itu biasanya ngatain Pak sama orang tuanya. Orang tua pelit, gitu. Orang tua jahat. Nah, yang selanjutnya adalah ya, at-tawaddu nih. Kan kalau kita contoh tawaddu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu yuhibbunal fuqara wal masakin. Nabi itu cintanya kepada orang fakir dan miskin. Nabi. Iya. Wa yajlisuna ma'ahum. Iya. Gaulnya sama orang fakir dan miskin. Kemudian wa ya'udu mardhahum, jenguk orang miskin yang sakit. Wa yadhizu zanazahum, kalau ada orang fakir dan miskin meninggal, Nabi yang ngurus jenazahnya. Nabi itu, Nabi begitu. Ada dulu namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada masa Bani Umayyah, dianggap penerus dari Umar bin Khattab, saking punya sifat tawadhu. Iya. Bajunya enggak sebagus raja-raja lain. Kenapa dia pakai baju enggak bagus? Enggak mau, dia pengen kayak rakyatnya gitu. Enggak mau makan yang enak, dia pengen makan kayak rakyatnya yang susah. Itu tuh raja tuh. Hebat. Ya. Jadi sifat tawadhu ini kalau ada orang yang nanya di mana Rasulullah, maka orang menjawab Rasulullah di tengah-tengah orang-orang fakir dan miskin. Jadi dalam kehidupan itu seperti itu mestinya tuh. Enak gaul. Ya. Kadang-kadang kita sama yang lebih tinggi aja mau pejabat, itu kita gembat selfie ya. Foto sama lurah senang. Iya. Sama orang miskin kagak mau selfie ya. Ya. Itu Nabi itu begitu tuh. Ya. Jadi sifat tawadhu. Ya. Para bapak jamaah sekalian saya hormati, jadi dalam kehidupan tuh asik aja, ada kumpul keluarga. Kalau bisa ya pakaian kita biasa aja, nyamain sama keluarga kita. Jangan kadang-kadang mentang-mentang kita pejabat ya, kumpul arisan keluarga masih pakai baju pejabat, wah masih pakai jas, pakai dasi. Jangan, biasa aja. Ya kan ada begitu tuh. Ya. Biasa ngaji terlambat, mau masih pakaian dinas dia ngaji. Masih pakaian dinas. Pernah maulid di saya itu kan banyak polisi datang tuh. Saya pesan, Pak, nanti kalau maulid di sini walaupun memang penceramahnya Bapak kurang ini ya, coba pakai koko aja sama jamaah. Dia Pak Ustadz siap. Banyak banget pernah saya maulid tuh panggil Bang Mukmin ya, novel. Banyak banget saya minta pakaiannya biar sama jamaah. Ya. Tujuannya apa ya? Mendidik agar kita punya sifat tawadhu ya, rendah hati. Yang selanjutnya adalah sifat as-sakha. Sakha itu adalah ya, ringan tangan, sifat dermawan. Ya, jadi kalau dalam penghidupannya kita punya sifat bijaksana, punya sifat sabar, kemudian kita tawadhu, yang selanjutnya as-sakha, wah cakep Pak. 2023 kita punya sifat itu bagus. Dalam sebuah hadis dikatakan as-sakha'u qaribum minallah. Orang yang dermawan itu ya, ringan tangan itu dekat dengan Allah. Wa qaribum minal jannati, dekat sama surga. Wa qaribum minan nas,
ya, dekat sama manusia. Ya. Enak, ya, enak. Ya. Punya sifat. Ya. Saya kadang nih, ya. Pernah khotib di mana tuh? Di Masjid Nurul Ikhlas. Biasa Jatimulya ya. Oh, Ikhlas Tugu tuh, Jatimulya tuh. Yang Pak Abdul Qadir ini ya, apa DKM-nya. Habis saya khotib, ada yang ngajak mampir. Pak Ustadz mampir, bentaran aja Pak Ustadz mampir dah. Pas mampir, ada burung bagus. Pak Ustadz, buat Pak Ustadz dia sama sangkar-sangkar. Jadi saya pulang khotib, di samping dari masjid dapat, dari itu orang apa itu? Saya pengen ngasih yang lain Pak Ustadz, cuma saya nggak punya ini doang, saya kasih. Wah, dikasih bawa burung. Saya ikat burung juga tuh. Orang baik begitu Pak. Ya. Itu di Al-Hikmah itu, kalau saya ngisi taklim itu, ya, ngisi taklim setiap malam minggu keberapa tuh? Malam minggu keempat atau kelima. Itu ada tuh Pak Haji Tapib, ya, Haji Tapib tahu ya, Haji Tapib. Itu selalu nungguin tuh depan rumah dia. Saya lewat, Ustaz, nambahin Pak, tambahin bensin. Jadi di musola ada, di jamaah ini dia nungguin deh. Ya, dia nggak mau kelihatan jamaah yang lain nggak, tapi di rumahnya ditungguin. Saya lewat, Ustaz, tambahin buat bensin. Oh Allah, cakep begini Pak. Para hadirin sekalian yang saya hormati, jadi kalau kehidupan ini kalau kita punya sifat seperti itu, pemulung lewat depan rumah kita, kita kasih sesuatu lebih, senang dia lewat, pasti ngintip, ada nggak dia tuh. Pengamen yang sering kita bagi, setiap dia datang ke rumah kita, nggak pernah kita lewat banget ngasihnya lebih, tuh tiap datang dia nggak, pasti rumah kita nggak pernah dilewatin Pak, pasti dia agak lama-lama dia bernyanyi. Kenapa? Senang. Iya. Kita punya ayam, kita kasih makan, kita datang, udah bunyi ini Pak, kenapa? Yang biasa ngasih makan datang. Jadi binatang aja senang kepada orang yang dermawan. Maka dalam kehidupan ketika kita kumpul berdua, bertiga ya, kumpul nongkrong atau duduk atau jalan-jalan ya, jangan sayang-sayang. Timbang bertiga 30.000 saya melihat. Ya. Timbang bertiga paling ya, insya Allah teman kita senang sama kita. Jangan kadang-kadang nggak begitu, ya, nunggu lama, makannya paling lama supaya ada yang bayarin, atau pura-pura nyari dompet mana ya kira-kira. Coba dah. Ya. Kalau kita mau berangkat tur, kemudian kita kenal ada orang yang baik banget, ikut, senang nggak kita? Bapak ikut, ya Allah, senang, alhamdulillah dia ikut, gitu senang Pak. Ya. Mau ziarah nih, ziarah Pak, ya Allah, ikut Pak, ikut, senang kita. Kenapa? Ada orang yang baik, maka ada asyaqau, orang yang dermawan. Para hadirin jamaah sekalian saya hormati, yang terakhir adalah orang yang husnul khulqi, orang yang punya akhlak yang baik. Pada orang tua, pada tetangga, pada guru, sama orang tua cium tangan, sama guru cium tangan, hormat, bakti, insya Allah orang itu pun akan bermakna, derajatnya tinggi, walaupun barangkali ilmunya sedikit. Punya sifat sabar, punya sifat tawadu, punya sifat dermawan, husnul khulqi, insya Allah itu akan menaikkan derajat kita. Lakukanlah sifat itu di tahun 2023 sebagai bekal kita untuk mengiringi kehidupan kita di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.